Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, untuk pembahasan perjalanan Yahudi kita jeda terlebih dahulu karena ada beberapa hal juga yang ingin disampaikan, termasuk salah satunya adalah al-ikhtilafu bainal ulama, ikhtilaf di antara para ulama tentang menentukan tanggal berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi ternyata Rasulullah dilahirkan itu para ahli ulama sejarah tidak semuanya sepakat ada pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini yang harus kita ketahui sebagai dahan dasar keilmuan kenapa para ulama bisa berbeda pendapat. Walaupun nanti di akhir hayat, di wafatnya beliau, semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat, semuanya sama, Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi untuk hari kelahiran ternyata para ulama banyak yang berbeda pendapat gitu ya. Jadi agar kita terbuka wawasan dan cakrawalanya dan kita mengetahui ternyata pendapat para ulama tentang lahirnya Rasulullah tidak satu-satunya terletak pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karenanya insya Allah kita akan membahas kenapa bisa terjadi perbedaan. Jadi otomatis nanti para ulama ahli sejarah tidak hanya mereka saja, nanti pun terlibat para ulama ahli astronomi atau yang pada saat dulu disebut dengan ungkapan ulama ahli falak. Jadi mereka bertugas untuk menghitung termasuk pengkalenderan, bahkan bisa menghitung maju dan mundur Pak. Jadi lamun Bapak tiasa ilmu astronomi, Bapak bisa menghitung puluhan tahun ke belakang atau puluhan tahun ke depan, bahkan ratusan dan ribuan tahun ke belakang. Jadi itu ada ilmu khususnya dan memang cukup luar biasa jika kita tidak menyenangi dan tidak berminat, pelajarannya cukup lumayan sulit ilmu falak dan ilmu astronomi ini. Tapi bagi sebagian orang cukup sangat menarik karena nanti dengan pengkalenderan ini akan berhubungan, salah satunya adalah penentuan kapan tanggal 1 Ramadan. Nah ini ya yang sering terjadi ramai di berita itu. Jadi lamun rek lebet hiji Ramadan jeung hiji Sawal nembewe diberitakeun, padahal seharusnya isab dan ru'yat itu dilakukan setiap bulan. Jadi tidak bisa hanya pedah karena Sawal hungkul, ada saja nanti di ru'yat dan hisab, padahal ru'yat dan hisab itu harus dilakukan setiap bulan. Jadi tidak mustahil perhitungan 1 tahun kalender Hijriah itu akan selalu sama. Kan kalau Masehi mah konsisten, Januari 31, hari Februari 28 atau nanti kabisat 29, tidak pernah ada yang berubah. Tapi kalau untuk kalender Hijriah, kata Nabi pokoknya menteu 28 30 sakitu we. Bisa misalkan Muharramnya 29, Sofarnya enggak mustahil 29 lagi. Kemudian bulan berikutnya Rabiul Awal mungkin tidak mustahil juga 29 lagi. Makanya kata Nabi, fa idza ra'aitum, apa yang dilihat hilal. Jadi jika melihat hilal maka sudah pasti itu adalah hari esok, hari yang baru kata Nabi. Nah itu yang menjadi patokan. Jadi untuk bilangan Hijriah itu tidak akan selalu sama. Bapak lihat saja, kalau mau membandingkan antara kalender Masehi yang kita pakai sehari-hari dengan Hijriah, seolah-olah bulan Hijriah itu mengalami kemajuan terus. Sok sekarang Ramadan tahun ini, tahun depan Pak bulan apa? Bulan Februari Ramadan itu nanti pertengahan. Ya, Syawal kita akan menemukan di bulan Maret. Ya, dulu makan asa Desembernya. Kita no salah teh mana asane salah karena memang terjadi selisih perhitungan hari, maka otomatis yang lebih sedikit akan selalu mengalami maju terus gitu. Itu mah sudah hukum alam. Nah makanya penentuan tanggal lahir Nabi pun terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang menjadi masalah, kenapa tidak ada pendapat yang saklek gitu, Nabi lahir tanggal sekian. Termasuk seperti hal terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah di kita kan sudah menentukan Isra Mi'raj 27 Rajab. Ternyata para ulama berbeda pendapat. Bahkan yang menarik perhatian kami adalah jauh dari bayang-bayang itu Pak.
Di bulan Rajab ke bulan Muharram, bahkan pada ulama banyak yang mengatakan justru pendapat Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab itu dhaif hadisnya. Justru kalau mau mengambil hadis-hadis yang sahih tentang kapan terjadi Isra Miraj, itu terjadi di tahun ke-11 masa kenabian di bulan Muharram. Kan jauh ya teh tina prediksi orang gitu. Yang biasa kita melakukan Rajab, ini harus Muharram. Nah, yang menjadi masalah adalah sanggup tidak kita berpindah ya keyakinan, bukan pindah agama ya, berpindah keyakinan ilmu yang kita miliki sebelumnya dengan ilmu yang baru yang kita dapatkan. Nah, pertanyaannya ketika ibu dan bapak meyakini 27 Rajab itu adalah Isra dan Miraj, dari mana dasar ilmunya? Kan harus balik lagi ke sana nanti. Nah, makanya pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas seputar hukum Maulid Nabi, saya tidak akan membahas seputar hukum masalah muludan, itu mah silahkanlah. Bapak dan ibu sudah mengetahui, ada yang boleh, ada yang tidak, silahkan itu ambil persepsi masing-masing. Tapi pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas terjadinya perbedaan untuk menentukan tanggal kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Salah. Nah, di Indonesia khususnya, nah dengan yakin menentukan kelahiran Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Ya Pak ya, buktinya apa? Setiap memasuki tanggal 12 Rabiul Awal dan disamakan, diakselerasi dengan apa? Disamakan dengan kalender Masehi. Kalau tahun ini tuh kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan kemarin ya? Tanggal 16 itu menjadi libur nasional. Nah, bet libur muludan, nah, itu kan. Nah, ini sudah menjadi libur nasional. Bahkan setiap memasuki tanggal 12 Rabiul Awal ini selalu ramai, bukan hanya di Indonesia, di berbagai macam belahan negara, yakni mengadakan perayaan Maulid. Jadi lamun aya nu muludan, lamun aya libur nasional, oh eta teh berarti 12 Rabiul Awal, walaupun perayaannya enggak mesti di tanggal 12 Rabiul Awal, nu penting di bulan Rabiul Awal itu saja. Ini ciri di kita di Indonesia. Nah, Maulid Nabi Muhammad atau kadang-kadang disebut Maulud adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang menurut tradisi jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Kata Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sejarah yang mencatat adanya Maulid Nabi di zaman Rasulullah dan para sahabat. Gitu ya. Nah ini Pak, September 2024 tanggal 16. Nah di sini ada 12. Nah ini di bulan Rabiul Awal. Nah, ini tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tanggal satunya, 1 Rabiul Awal. Nah, bertepatan dengan tanggal 16 September 12 Rabiul Awal itu di bulan Masehi. Nah, maka di sini dilingkari karena dia berwarna merah menjadi hari libur nasional ya. Nah, penanggalan 12 Rabiul Awal bukanlah produk paten yang sepi dari silang pendapat para ulama atau para ahli terkait tentang hari, bulan, tanggal, bahkan tempat. Jadi nanti itu kan kalau ayat TTL gininya tempat tanggal lahir. Jadi hari apa Rasulullah dilahirkan, tanggal berapa Rasulullah dilahirkan, tahun berapa Rasulullah dilahirkan, dan di mana, itu pun ternyata terjadi selisih pendapat gitu. Nah, ini saya mengambil dari 4 kitab, kebetulan ada kitabnya, ya ini saja yang saya pakai. Yang pertama, kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini tentang Sirah Nabawiyah yang pada masanya ini menjadi buku bestseller di setiap negara. Beliau adalah seorang ulama dari India ya. Bahkan beliau pun pensarah hadis kitab Abu Daud. Nah, kemudian menulis kitab sirah yang berjudul Ar-Rahiqul Maktum. Kemudian kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin karya Muhammad Khudori Baik. Ini dipakai di beberapa pesantren baik salaf ataupun modern. Maaf ya, mendengar kata salaf, sanes salafi yang kita bayangkan ada di TV, bukan. Salaf ini pesantren tradisional.
Arti salap itu adalah yang lampau. Jadi bahasa Arab baheula teh salap. Bapak iraha nu salap nu kamari nu geus kalewat, arti salap itu. Kalau salapiyun orangnya. Jadi lamun bapak tinggalin zaman, bapak teh disebut salapiyun, orang yang telah tertinggal di masa lalu gitu. Nah, pesantren salaf makanya disebut bahasa Indonesianya itu pesantren tradisional. Kalau pondok modern seperti Gontor dan yang lainnya disebutnya Ma'hadul Asri. Al-Asri itu artinya modern gitu. Nah, ini dipelajari kisah ini, dan ini hanya ringkasan ya. Jadi 3 jilid itu ringkasan. Kemudian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir yang totalnya ada 12 dan 18 jilid, ini di pertengahan ada kisah-kisah para nabi. Jadi di awal kitabnya Imam Ibnu Katsir menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala rupanya, sampai nanti ada zaman Rasulullah, zaman nabi-nabi sebelumnya, sampai nanti di akhir kitabnya menceritakan bagaimana terjadinya kiamat kubro. Iya komplit Pak kalau mau baca Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, kemudian kelengkapan tarikh karya Munawwar Khalil, ini ada 3 jilid. Nah, ini penulis lokal. Munawwar Khalil ini beliau orang Indonesia, ulama Indonesia, ahli sejarah, menulis buku kelengkapan tarikh tentang Rasulullah yang ada 3 jilid total bukunya itu. Nah, ini contoh bukunya, pilih Bapak bade baca-baca. Nah, ini Nurul Yakin. Terjemahnya ada nggak? Ada, sekarang sudah ada terjemahnya. Ini Ar-Rahiqul Maktum karya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, ini sudah ada terjemahnya juga. Nah, ini kelengkapan tarikh Muhammad karya Munawwar Khalil, ada 3 jilid. Nah, ini Al-Bidayah wa Nihayah, ini kebetulan versi yang 8 jilid. Al-Bidayah wa Nihayah pun sudah ada terjemahnya. Terjemahnya kurang lebih sekitar 13 jilid terjemahnya itu. Kalau Bapak mau baca silahkan. Nah, di dalam tarikh-tarikh ini rata-rata membahas salah satunya adalah kapan Rasulullah dilahirkan, tanggal berapa, tahun berapa, dan di mana beliau dilahirkan. Nah, hasil dari penerusan kitab yang tadi, hari lahir Nabi dapat dipastikan di hari Senin. Ternyata untuk hari kelahiran, Bapak nggak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat hari Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang menyatakan itu. Nah, ini dalilnya. Kata Nabi dari Abu Qatadah, anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil isnin. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang saum hari Senin. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda atau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi. Nah, lewat hadis inilah para ulama sepakat ucapan Nabi tidak mungkin munkar, ucapan Nabi tidak mungkin bohong, dan kedudukan hadis ini sahih. Makanya para ulama sepakat dan mematenkan Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat. Wa yaumu buistu, dan hari Senin pun adalah hari di mana aku diutus. Jadi Nabi diutus itu di hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan turun wahyu pun di hari Senin gitu ya. Jadi banyak keistimewaan hari Senin. Walaupun ada dalil yang lain, rajanya hari adalah hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Jadi intinya kalau melihat hadis ini, semua hari di dalam Islam itu baik, tidak ada yang lebih baik. Bagaimana caranya kita mengisi saja hari-hari tersebut. Ayeuna hari Senin hari baik, tapi hari orang maksiat mah anger dosa. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, tapi tetap saja jika kita meninggalkan Jumatan dosa tidak? Tetap saja berdosa. Jadi yang dimaksud hari yang terbaik itu adalah orang yang mampu mengisi waktunya untuk ibadah kepada Allah, itu maksudnya ya. Nah, ini. Jadi yang pertama, untuk hari lahir semua ulama sepakat Nabi lahir di hari Senin. Nah, Ibnu Katsir mengatakan untuk masalah hari lahir itu ahli nggak berbeda pendapat. Justru jika berbeda pendapat, mereka menyalahi riwayat hadis sahih. Karena ada Pak, salah satu kitab sejarah yang cukup lama, bahkan sebelum adanya kitab yang kontemporer yang tadi, ada yang menyebutkan Rasulullah lahir di hari Jumat.
Nah, oleh Imam Ibnu Katsir dibantah. Jadi kalau ada yang menyebut Rasulullah lahir selain hari Senin, itu menyalahi riwayat yang sahih, yaitu hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu kata Imam Ibnu Katsir. Tapi ketika berbicara tanggal, nah ini ternyata tidak tercapai kesepakatan. Jadi hari perkara tanggal mah teu sami sadaya ulama teh. Hari Senin mah semuanya sama hari mah. Bahkan sampai ada ulama tarikh yang menulis di dalam kitabnya Senin Rabiul Awal. Teu disebutkeun tanggalna agar selamat. Pokokna mah Nabi Muhammad teh lahir poe Senin di bulan Rabiul Awal. Tanggal sabaraha teuing pokona Rabiul Awal we gitu. Makanya dalam kitabnya enggak pakai tanggal gitu. Di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan Senin bisa tanggal 2, bisa tanggal 8, 9, 10, 12, 17, bahkan 22 Rabiul Awal. Bahkan di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan 8 hari sebelum berakhirnya Rabiul Awal. Berarti jika tidak tanggal 22, tanggal 21 Rabiul Awal. Gitu ya. Nah ini berbagai macam pendapat. Oke lah, can beres Pak, masih ada. Nah ini beberapa pendapat yang diambil dari beberapa kitab yang tadi yang sudah diterjemahkan. Nah ini, jadi nanti ada para ahli sejarawan sirah nabawiyah dan ahli falak atau ahli ilmu astronomi membuat kalender Islam global yang disebut dengan Hijru Universe untuk merekonstruksi dan menganalisa kapan tanggal kelahiran Nabi. Sampai tanggal kelahiran Nabi itu dianalisa oleh para ahli. Kenapa? Karena terjadi perbedaan pendapat. Nah ini yang membuat daya tarik ari bapa nu lahir mau direkonstruksikeun bae. Ini mah karena Nabi yang lahir, seseorang yang diistimewakan oleh Allah, seseorang yang diutus untuk membawa agama yang mulia, maka sudah barang pasti umatnya ingin jelas dan ingin tahu kapan Rasulullah dilahirkan. Karena terjadi banyak perbedaan pendapat, akhirnya dari generasi ke generasi selalu ada pembaharu dan merekonstruksi penanggalan di bulan Hijriah untuk meyakinkan kapan Rasulullah dilahirkan. Termasuk ulama mutaakhirin ada yang membuat pengkalenderan di tahun 571 Masehi. Padahal ulamanya itu hidup di abad milenial. Jadi ustadz di milenial menghitung kembali pengkalenderan yang pernah terjadi di tahun 570 Masehi, yaitu tahun yang dimana 570 Masehi ini adalah tahun gajah gitu Bu. Dan teka bayangnya karena kita mah nggak belajar gitu, makanya oleh saya nggak ditampilkan perhitungannya. Dan jangankan ibu saya lieur macana, karena saya pun bukan ahli di dalam ahli astronomi ya. Nah itu. Oke, yang pertama analisisnya adalah sepakat bahwa kelahiran Nabi itu hari Senin, seperti yang tadi yang di awal saya jelaskan. Jadi ini tidak dibahas lagi ya. Nabi lahir hari Senin itu sudah sepakat para ulama. Yang kedua, sepakat bahwa bulan kelahiran Nabi adalah bulan Rabiul Awal. Walaupun sebetulnya pernah ada ulama yang berpendapat Rasul lahir di bulan Muharram, lahir di bulan Safar, Rajab dan Ramadan. Ibnu Katsir berpendapat riwayat yang di luar Rabiul Awal dianggap ganjil riwayatnya. Nah, belum tanggal ya Pak ya. Tadi hari sudah sepakat di hari Senin. Masalah bulan ini belum masuk ke tanggal. Bulannya disepakati Rabiul Awal. Walaupun para ulama ada yang berpendapat, Rasul teh lahir Muharram, Rasul lahir di bulan Safar, di bulan Ramadan. Tapi kata Ibnu Katsir, riwayat-riwayat yang menunjukkan di luar Rabiul Awal hadisnya terasa aneh. Kenapa demikian? Karena Imam Ibnu Katsir termasuk salah satu ulama ahli hadis selain ahli tafsir gitu ya. Nah ini. Jadi sepakat ya, bulannya bulan Rabiul Awal. 2 itu sudah disepakati hari dan bulan. Sekarang tinggal tanggal disepakati nggak? Tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Nah 3, sepakat bahwa kelahiran Nabi adalah tahun gajah, sebagaimana hadis Qais bin Makhramah yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Kemudian tahun gajah yang dimaksud adalah di antara 570 atau 571 Masehi. Tuh berarti tahun pun sudah ditentukan, harinya hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah yang terjadi di antara 570 sampai 571. Berarti yang belum fix apa Pak? Tanggal lahirnya gitu. Nah ini. Yang keempat,
Penuturan Ibnu Katsir tentang tanggal Maulid, tanggal kelahiran maksudnya, sebagai berikut. A. Malam kedua. Jadi ada yang berpendapat Rasulullah dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Karena tadi hari, bulan, dan tahun mas sudah dipastikan oleh para ulama disepakati. Tapi tinggal tanggal yang belum disepakati. Ada ulama yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Ini pun ada dalilnya. Dari siapa? Dinyatakan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab dan diriwayatkan oleh Waqidi dari Abu Mas'ar Najih bin Abdurrahman Al-Madani. Bapak Ibu, jadi para ulama mah berpendapatnya itu asalnya rios. Jadi nu nyarios 2 Rabiul Awal nggak bisa disalahkan karena riwayatnya ada. Orang yang menyebut 8 Rabiul Awal nggak bisa disalahkan karena riwayatnya juga ada. Paling eksekusinya adalah di akhir nanti para ulama bertugas betul tidak hadis-hadis yang diriwayatkan ini sahih atau tidak, tinggal menentukan itu saja di akhir. Nah ini ya. Yang kedua, Nabi dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal. Bahkan ulama besar Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi saja menyatakan secara pasti. Jadi Saur Al-Khawarizmi pasti tanggal 8. Ini dikuatkan oleh Abu Khattab bin Dihyah, termasuk Ibnu Hazm juga membenarkan pendapat bahwasanya Rasulullah lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Nah yang ketiga, tanggal 10. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Ja'far Al-Bakir dan Mujalid dari Sya'bi. Ini semua dari riwayatnya. Nah, yang keempat, tanggal 12 Rabiul Awal yang dikenal sampai saat ini. Ini oleh Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq itu ahli sejarah, Pak. Jadi sebelum kitab-kitab yang lain, kitab sejarah itu banyak didominasi oleh Ibnu Ishaq gitu ya. Nah, ini. Kata Ibnu Ishaq lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan diriwayatkan oleh Abu Syaibah, inilah yang populer di kalangan mayoritas kaum muslimin dan juga sebagaimana ditulis dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Ya, nah ya. Yang berikutnya ada lagi Rasulullah lahir tanggal 17-nya. Kalau ini diceritakan oleh Ibnu Dihyah dari sebahagian orang-orang Syiah. Ini bukan orang Islam yang meriwayatkannya. Jadi aya orang Islam pipiluan ngilu ngariwayatkeun tanggal 17 nyakeun itu sawiya. Nah yang berikutnya tanggal 22 Rabiul Awal, ini pun dapat berita dari Ibnu Dihyah dari manuskrip Wazir Abu Rafi. Nah seluruh penanggalan ini para ulama tidak asal nyarios. Bahkan saya ketika belajar ilmu hadis, ada ungkapan dari guru kami itu, diamnya para ulama saja itu berkat ilmu. Jadi ulama mah tongkeun nyarios cicing nawae ku ilmu. Jadi lamun aya ulama tidak berpendapatnya sanes terang. Tapi dia menahan agar pendapatnya tidak dikeluarkan, itu pun hasil pertimbangan dari ilmu yang dimilikinya. Eta teh cicing, kemudian nyarios luar biasa ulama manya. Teu siga urang mah cicing ngomong nya sangeunana gitu kan. Para ulama itu tidak, semua dijaga oleh ilmunya. Nah, namun Ibnu Katsir berpendapat bahwa hadis yang disebutkan di atas tidak ada satupun di antara yang ditopang oleh hadis sahih. Bahkan tanggal 12 Rabiul Awal pun hadisnya dhaif karena sanadnya ada yang terputus. Jadi dari sekian banyak pendapat, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 22, tanggal 12 termasuk kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, semuanya dhaif karena ada sanad yang terputus. Oke, ini belum beres, Pak. Tenang. Bagi Bapak yang senang tanggal 12 tenang, ada ini nanti riwayat yang sahihnya. Nah, yang kelima, pendapat Nabi lahir di hari Senin tapi tanggalnya tanggal 9. Kalau tadi kan tidak ada tanggal 9, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 12, 17 dan 22. Sekarang mah ada yang tanggal 9. Nah, ini mah di dalam kitabnya siapa? Kitabnya Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Di dalam kitabnya Rohiqul Makhtum, beliau mencantumkan di judulnya hari kelahiran Nabi pada hari Senin 9 Rabiul Awal. Itu sudah jelas dalam kitabnya.
Nah, tragedi yang terjadi pada tahun pasukan gajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, yaitu kerajaan Persia. Jadi begitu Rasulullah lahir, kerajaan Persia turun runtuh gitu ya. Nah, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Sofiur Rahman dalam kitabnya dari seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang ahli ilmu falak Mahmud Basha. Jadi sekaliber ahli sejarah pun beliau mencari penanggalan itu bukan oleh dirinya tapi oleh orang-orang yang memahami tentang ilmu falak. Nah, pada saat ini Syekh Al-Mubarakfuri meminta pendapat dari dua ahli ini, yaitu Sulaiman Al-Mansur Furi dan Mahmud Basa sebagai ahli falak pada pada masa ini. Nah, itu. Yang keenam, sama di hari Senin tanggal 9 tahun 53 sebelum hijrah atau bertepatan 20 April. Baik menurut ru'yat maupun hisab yang dihitung dari permulaan 1 Muharram 1 Hijriah dalam kitab Takwimul Azman yang dinukil oleh Muhammad bin Abdullah Al-Usan. Nah, yang ketujuh, lahir pada hari ke-55. Jadi sami tanggal nama, tapi hitungan harinya berbeda. Tadi hari ke-55, ke-53, ini hari ke-55. Setelah kekalahan tentara gajah, yakni di pagi hari tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau ini ada dalam buku yang ditulis oleh ulama kita, yaitu Quraisy Shihab dalam bukunya membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis. Jadi sekaliber Quraisy Shihab pun beliau menuliskan Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, dan yang ke-8 tanggal 9 Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Nabi. Ini pendapat dari Dr. Arwin Juli Rahmadi, Butar-Butar MA, Kepala OIP OMSU, dari hasil rekonstruksinya melalui perbandingan ulama dan jumhur ulama yang menyebutkan hari Senin sebagai hari kelahiran. Ini yang menguatkan tanggal 9 ya Pak ya. Nah, catatan untuk yang tanggal 12 Rabiul Awal ini dibantah oleh penelitian mutakhir hasil analisa ahli astronomi. Mereka merujuk pada hasil bahwa selama tahun gajah atau tahun lahirnya Nabi tidak pernah ditemukan adanya tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada hari Senin. Nah, jadi para ulama mutakhir itu Pak, yang saya sebut ulama milenial, mereka membuat pengkalenderan di tahun 570 berdasarkan perhitungan ilmu falak. Ternyata ketika dihitung ditemukan selama 570 Masehi tersebut yang bertepatan dengan Rabiul Awal tidak ditemukan hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi di Nasabulan teh kalau merujuk pada 570 Masehi di tahun gajah, ternyata tidak ada tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada hari Senin. Itu menurut ulama Pak mutaakhir. Nah, ini hitung kalendernya. Nah, ini Pak. Hari Senin Wage 13 April 571 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal. Jadi otomatis Senin Payuna tanggal 10. Nah, ini. Kemudian Senin Pon 27 April bertepatan dengan 17 Rabiul Awal. Hari Senin Kliwon 4 Mei 571 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal. Ini Allahu alam para ahli menghitungnya seperti apa. Maka dengan hasil paparan dan analisa di atas, tampak bahwa kita harus menerima kelahiran Nabi yang mempunyai nilai kepastian adalah hari Senin, legi tanggal 10 Rabiul Awal, 53 hari sebelum hijrah, sesuai dengan perhitungan gerak faktual bulan di langit yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ini pendapat terbaru. Kalau pendapat ulama yang lama, yang sahih itu adalah tanggal 9 Zulhijjah.
Tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi ternyata di lapangan ulama-ulama mutaakhirin mencoba merekonstruksi kembali. Ternyata setelah dihitung tidak ditemukan tanggal 12 Rabiul Awal yang jatuh pada hari Senin atau tanggal 9. Ternyata yang ada adalah tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi menurut ulama mutaakhirin, Rasulullah itu dilahirkan hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Maaf ya, ini kita tidak sedang membahas hari perayaan. Kita sedang membahas kapan Rasulullah dilahirkan secara ilmiah. Karena terjadi perbedaan pendapat. Jika tidak terjadi perbedaan pendapat, para ulama tidak akan merekonstruksi ulang, gitu ya. Seperti hari wafatnya Nabi, ulama sudah sepakat. Beliau wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal pada waktu duha itu wafat, dan semua para ulama sepakat tidak ada yang berbeda. Tapi untuk hari kelahiran, karena terjadi perbedaan, makanya para ulama mencari informasi dan kebenaran melalui ilmu yang dimilikinya. Inilah yang disebut dengan penelitian ilmiah, bukan asal berbicara. Bisi siga kamari nyapanya guru gembul nangtang eta. Bisa enggak akidah terhadap Allah itu dinarasikan secara ilmiah? Dan dia mengajak debat Ustadz siapa Muhammad Nuruddin gitu, yang dari Mesir itu. Ternyata luar biasa. Al Ustadz ini sangat cerdas sekali. Akhirnya guru gembul pun habis tidak bisa berkata apa-apa itu. Katanya ngajak debat secara ilmiah, tapi dia datang selengean, nggak membawa kitab, nggak membawa sumber. Sedangkan saya, kata Ustadz Muhammad Nuruddin itu, saya sudah membawa segala apa yang saya miliki. Saya sudah menjelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa. Tapi guru gembul datang hanya dengan bermodalkan peci saja. Orang seperti ini tidak layak dilayani, kata Ustadz yang dari Mesir ini. Ya ilmiah itu harus begini. Jadi para ulama menentukan hari lahir pun bukan seenak udolnya, tapi melalui hasil penelitian. Nah kita tinggal balik saja ke kita yakin gak dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama? Ibu hoyong yakin tanggal 12-nya, mangga atuh data di keterangan atas ayah. Bapak hoyong yakin tanggal 2, mangga keterangan atas ayah. Makanya saya berikan pilihan, silahkan mana mau memilih gitu. Tapi intinya tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan satu-satunya pendapat yang menerangkan Rasulullah dilahirkan. Jadi bapak tong nyalahkeun lamun misalkan aya tanggal 10 nu muludan nyakeun we antepkeun. Ya kan beda-beda tanggal nage. Tapi menurut hasil penelitian mutakhir, kalau mau dipatenkan Rasulullah itu lahir di hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun gajah. Nah ini ya. Oke, sedikit lagi. Wah, ini panjang lah. Ini di dalam penjelasannya, nah ini terjemahnya. Mungkin rahasia perselisihan pendapat ini ahli sejarah yang menulisnya ya di dalam kitab ini nih, karya Dr. Muhammad Thawib An-Najjar. Mungkin rahasia perselisihan pendapat tentang kelahiran Nabi, tidak ada yang mengira bahwa beliau akan berada dalam kedudukan yang penting seperti itu. Pertanyaannya dari ulama ini, apakah ketika Rasulullah dilahirkan, adakah yang tahu beliau adalah calon nabi? Tidak ada. Rasulullah nasorangan gitu apalun rek jadi nabi. Rasulullah nggak tahu, Bu. Rasulnya aja nggak tahu mau jadi nabi. Buktinya apa? Di hari pertama Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hiro, Rasulullah itu takut dan menggigil. Rasulullah kan bertahanus di Gua Hiro 3 hari itu. Tiba-tiba dalam hadis Bukhari dinyatakan muncullah sesosok makhluk yang belum pernah dilihat sama sekali. Siapa? Wahwa Jibril. Dan dia Jibril datang dalam wujud aslinya. Kabayang tuh Pak wujud asli Jibril siga kumaha. Rasul cicing di tempat poe, datang Jibril dalam wujud aslinya sieun Rasulullah tuh apalun itu Jibril. Sampai Rasulullah tuh berkeringat dingin. Tiba-tiba Jibril datang menghampirinya, ya Muhammad, ikra, bacalah. Kata Muhammad, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai beberapa kali Nabi bergemetar, maka dalam hadis Bukhari dinyatakan, sampai Jibril memeluk Rasulullah, bacalah seperti apa yang saya ucapkan, kata Jibril. Nabi Muhammad setelah pulang, beliau berselimut, makanya nanti keluar surat Al-Mudassir. Nah gitu ya. Harus keluar dari selimutnya, kumpa angdir. Ayo sekarang bagian umat kamu harus berdakwah kepada umat gitu kan. Oleh siapa diberi motivasi? Oleh istrinya Khadijah. Kenapa suami saya ada keanehan? Karena Rasulullah bertemu dengan sesosok makhluk yang belum pernah ditemui sama sekali. Enak kabayangku ibu kertahanus di kamar sorangan, di pantona dikunci.
dipoekan lampuna jauh datang we makhluk aneh sieun wang. Sieun atuh Rasulullah geus sarua. Beliau nggak tahu mau jadi nabi. Makanya Khadijah bertanya kepada pamannya. Karena pamannya ahli kitab. Begitu diceritakan kepada pamannya Khadijah, pamannya berbicara, Khadijah, suamimu Muhammad adalah calon nabi. Karena yang datang kepada Muhammad itu adalah Namus. Namus itu Jibril. Dia datang menurunkan wahyu kepada Muhammad sebagaimana Jibril menurunkan wahyu kepada Musa. Begitu kata pamannya Khadijah. Barulah dari situ Rasulullah tenang. Oh ternyata Jibril itu utusan Allah. Nah dari situlah Rasulullah tahu. Begitu Jibril datang kembali, emang geus apal jadi tesieun gitu. Jadi Rasulullah pun nggak tahu beliau akan jadi seorang nabi. Orang-orang sekitarnya nggak tahu akan menjadi seorang nabi, tapi ciri-ciri kenabian itu sudah mulai terlihat di usia 8 tahun ya, mulai dari sifatnya. Nanti di usia 25 tahun beliau mendapat gelar Al-Amin. Itu mulai dari sifat dan karakter, bahkan dari apa yang pundak ya. Terlihat, saya kurang tahu lah yang disebut dengan nubuah itu seperti apa, tapi dalam kisah-kisah dan hadisnya seperti itu. Jadi akan ada kecirian, ciri-ciri secara fisik itu. Tapi begitu dilahirkan itu tidak terlihat ciri-ciri fisiknya. Ya, nah itu yang disebut dengan oleh kata para ulama ahli sejarah. Jadi tidak ada yang mengira Rasulullah itu akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Jadi beliau lahir sebagai bayi biasa saja pada saat itu. Nah karena alasan ini beliau tidak menjadi sorotan. Sejak awal kan begitu Rasulullah dilahirkan gak jadi sorotan apapun. Tapi setelah dikenal beliau adalah Muhammad Rasulullah, barulah menjadi sorotan. Sok dalamun terjadi Rasulullah mau jadi sorotan Pak. Koma anjeun norek lahir iraha wae ge, tapi karena beliau adalah tokoh penting, seseorang yang membawa ajaran agama yang mulia, makanya menjadi sorotan publik seluruh dunia. Makanya mereka peduli, ingin tahu kapan Rasulullah dilahirkan. Itu ya. Nah ini. Ketika Allah mengizinkan Rasul untuk menyampaikan dakwahnya pada 40 tahun setelah kelahirannya, jadi di usia 40 tahun mendapatkan wahyu, orang-orang mulai mengingat kenangan yang melekat dalam pikiran mereka tentang Rasulullah ini. Dan mereka bertanya-tanya tentang setiap detail yang datang dari sejarahnya. Dan mereka terbantu dalam hal ini oleh apa yang Rasulullah sendiri menceritakan tentangnya peristiwa-peristiwa beliau yang telah dilalui sejak masa kanak-kanak. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi begini intinya Pak. Jadi sebelum ada kitab tarikh, para ulama ahli tarikh itu meriwayatkan mencari hadis-hadis yang berhubungan dengan kisah hidup Nabi. Ternyata Nabi sering bercerita. Nah cerita itulah yang menjadi landasan dasar para ulama. Jadi ibu jangan sesekali percaya terhadap kisah para nabi, kisah malaikat-malaikat Allah, karena nanti banyak kitab-kitab tersebut rujukannya bukan Quran dan hadis, tapi rujukannya adalah kitab-kitab selain Al-Quran. Makanya untuk mencari rujukan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah malaikat itu harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa demikian? Dari awal saya sudah sering bahas, berbicara malaikat, berbicara Allah, berbicara tentang kerasulan, Yahudi dan Nasrani pun punya versi masing-masing. Kisah Nabi Isa ada versi Yahudinya, kisah Nabi Isa ada versi Nasraninya. Islam punya versi tersendiri. Nah, nanti kalau kita baca kitab harus hati-hati ibu baca versi yang mana gitu. Seperti di dalam film di Netflix ya Pak ya yang berjudul Mesiah itu, Mesiah. Bagi orang Nasrani Mesiah itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi bagi orang Yahudi Mesiah itu adalah Dajjal, sang juru selamat. Makanya berbeda persepsi. Tapi kalau Islam mengkondisikan keduanya, karena ada pada ulama yang mengatakan yaqtulul masihu al-masiha, akan ada satu masa al-masih membunuh al-masih. Siapa yang dimaksud? Isa al-masih membunuh Dajjal al-masih. Nah itu ya. Nah ini Pak. Nah yang terakhir, seluruh pendapat dan hasil perhitungan yang dikemukakan oleh para ulama ahli falak di atas, sejatinya itu adalah bagian daripada ikhtiar, kerangka ijtihad takribi yang mendekati kebenaran. Sehubungan dengan itu, penting untuk direnungkan kembali bahwa sekiranya para sahabat mengetahui tanggal kelahiran Nabi mengandung satu kebaikan, niscaya mereka tidak akan merahasiakannya.
Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Kenapa sahabat tidak memberitahu? Ya mungkin sahabat kita apalun, itu sudah kodo dan kodar Allah. Bahkan ada satu kisah pengambilan kebijakan kalender Hijriah pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu kan diusung oleh sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya khalifah, ini surat yang engkau kirim ini Rabiul Awal yang mana? Ini Safar yang mana? Karena dulu orang-orang Arab itu menentukan tahun tidak dengan hitungan angka, tapi dengan peristiwa. Tahun gajah, tahun apa, tanpa ditulis dengan label angka. Makanya Abu Musa sebagai sekretaris, orang yang mengatur administrasi negara bingung, ini Safar yang kapan? Ini Rabiul Awal yang kapan? Maka dijadikanlah musyawarah besar untuk memilih pengkalenderan. Nah pada saat itu Islam lebih memilih pengkalenderan yang sudah ada, makanya yang dipakai adalah kalender Hijriah. Makanya kenapa jatuh bulan pertamanya bulan Muharram? Karena yang diambil adalah peristiwa hijrah, bukan peristiwa lahirnya Nabi. Kapan disebut kalender Hijriah tidak kecap hijrah. Makanya kenapa disebut kalender Hijriah, artinya kalender yang dipatok terhadap kejadian peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrah. Makanya kenapa bulan Muharram menjadi bulan pertama, karena Rasulullah hijrah terjadi di bulan Muharram gitu. Enggak pada hari kelahiran Nabi diambilnya. Karena memang pada saat itu kata para ulama, hari kelahiran Nabi tidak ada yang istimewa. Mohon maaf ya, itu menurut pendapat para ulama. Sanes cek abdi. Nah ini ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya dari beberapa pendapat yang tadi sudah saya jelaskan, itu semua adalah hasil istihad. Sudah disebutkan yang doibnya mana, yang sohihnya mana. Tinggal sekarang mah kita mengambil ini semua menjadi ilmu pengetahuan, ilmu tambahan. Oh ternyata tidak semua yang kita dapatkan itu semuanya hanya satu pendapat. Ternyata ada banyak beberapa pendapat. Silahkan saja. Makanya kenapa saya tidak membahas unsur masalah boleh dan tidak boleh dalam memperingati, itu silahkan saja. Makanya yang saya tegaskan adalah mencari tahu, merekonstruksi para ulama ahli di bidangnya masing-masing untuk memastikan kapan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disimpulkan oleh ulama mutakhir lahir di hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi di ulama yang sebelumnya hari Senin tanggal 9 Zulhijjah di tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah. Nah itulah mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Maksudnya karena apa, di media sosial teh kerame gitu ya, saling tuduh, saling mengajukan ujaran kebencian hanya karena berbeda pendapat tentang kapan lahirnya Nabi. Ini sudah saya berikan informasi, silahkan, karena semuanya juga ini ranah istihad. Jadi lamun istihad mah tiasa leres, tiasa henteu, dan semuanya juga berdasarkan hasil penelitian. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu atau informasi yang diberikan bisa menjadi sesuatu masukan yang baru untuk kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam menyikapi setiap berita-berita yang sampai kepada kita, khususnya berita-berita yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.